Semakin bertambah ilmuku, kata Imam Syafi'i, ya, bahwa semakin bodoh aku. Memang kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Inilah prinsip dasar yang harus dibangun oleh kita. Maka sekarang manusia tidak bahagia, manusia gelisah, manusia adalah karena tidak memahami hakikat hidup ini, sahabat. Seumpama kamu adalah sedang bermain catur. Pada saat kamu sedang bermain catur, berhadapan dengan bidak-bidak tadi, anak-anak catur itu kamu pusing. Bagaimana memindahkan apa namanya untuk memindahkan kuda, bagaimana memindahkan benteng, bagaimana menghadapi benteng musuh dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita tidak terjebak, seharusnya kita berhadapan dengan yang bukan dengan anak caturnya, tapi harus berhadapan dengan ada pemain catur lain gitu. Jadi pada dasarnya disinilah tentang tauhid, sahabat. Kalau kita pandang ya segala apa namanya yang begitu beragam di alam dunia ini, maka kamu akan lelah ya. Kepada istilah-istilah akan lelah. Ini disebut anak, ini disebut kakak, ini disebut adik, ini disebut tetangga, ini disebut orang lain. Ini disebut agama A, agama B, agama C, dan lain. Tentu kali kita akan, karena itulah konsekuensi pada saat kita berada di bawah itu adalah akan lelah. Karena harus berhadapan begitu banyak makhluk sebetulnya. Dengan berbagai macam karakter. Nah, disinilah sesungguhnya kenapa tauhid adalah diajarkan. Untuk memandang adalah sebenar-benarnya ternyata yang nyata, yang dohir, yang wujud itu Allah. Bukan makhluk. Maka sekali lagi kalian harus paham. Allah itu adalah nyata, dohir, terang. Sementara kita makhluk adalah goib sebenarnya. Maka disinilah kita harus memandang bahwa sebenarnya ternyata yang kelihatan terang dohir ini malah goib gitu. Dan sebetulnya Tuhanlah yang dohir, yang nyata. Maka disinilah manusia akan dibagi dua kelompok itu, sahabat. Yang melihat makhluk dalil adanya Allah dan melihat Allah dalil adanya makhluk. Nah ini. Orang yang menjadikan makhluk dalil adanya Allah, berarti yang muhaddas dalil adanya yang qadim, maka dia akan lelah. Disinilah tauhid mengajarkan syuhudul wahdah fil wahdah. Menyaksikan Allah yang satu pada Allah. Syuhudul wahdah menyaksikan Allah fil kasrah. Adalah kepada seluruhnya. Maka kemanapun kau hadapkan hanya melihat dia. Tergantung kamu di situ kemampuan untuk melihatnya. Dan syuhudul kasrah fil wahdah. Melihat segala semuanya itu pada Allah. Maka tadi melihat anak bidak catur. Kalau kamu berhadapan dengan anak catur. Kamu pusing bagaimana berhadapan dengan pion harus melangkah. Kuda harus melangkah. Benteng harus melangkah. Coba yang kamu hadapi adalah yang pemain caturnya. Satu. Ya. Ya, demikianlah sahabat ya. Dan demikian pula dengan diri kita. Maka kebahagiaan kita manusia di alam dunia ini tergantung seberapa kamu bisa bermusyahadah tadi semua. Maka itulah ada bahasa syahadat ya. Siapa yang bersaksi dan siapa yang disaksikan, siapa yang ikut menyaksikan itu harus mengerti. Maka disinilah kenapa seolah-olah gerbang agama itu adalah syahadat, penyaksian. Tidak ada agama tanpa bersyahadat. Maka itulah awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal kepada Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib kepada setiap manusia mengenali Allah dengan sebenarnya. Karena ternyata Allah lah yang dohir. Nah gitu. Allah lah yang wujud. Allah lah yang nyata. Itulah kenapa Allah disebut hakul mubin. Allah itu hakun. Hak itu adalah nyata, jelas. Mubin, terang. Di semua. Ya. Nah disinilah
apa namanya siapa yang sudah menyaksikan Allah yang terang dan jelas itu, maka berarti dia sudah apa namanya akan masuk ke dalam kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Karena menyaksikan Allah itulah syahadat. Menyaksikan dia yang zat yang maha nyata, ya. Maka itulah ini adalah jadi. Maka dalam kitab-kitab apa namanya tasawuf tadi semua ya, maka kita harus memahami tauhidnya dulu. Karena ternyata dalang itu hanya satu. Kalau kamu berhadapan dengan wayang-wayangnya, kamu akan lelah. Maka itulah akhirnya karena manusia tidak mengerti siapa dirinya, ya, akhirnya manusia dibuat lelah. Lelah dalam bersyariat, ya, lelah dalam bertorikot, lelah dalam berhakikat. Karena dia tidak mengerti sebetulnya syariat itu apa, torikot itu apa, hakikat itu apa, ma'rifat itu apa, gitu. Maka manusia terjebak dalam ritual yang tidak tersambung dengan Tuhan. Akan disinilah akhirnya manusia berada di dalam kesulitannya sendiri. Sampai Tuhan ingatkan kepada kita, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah melalaikan Tuhanmu, Rabbmu al-Karim. Jadi semua. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang dimana Allah itu adalah menciptakan kamu adalah apa nabi ayyi syurati masya'arakabak adalah dalam surahnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa khalaqal adam ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Tadi semua ya. Maka disinilah kita harus memahami siapa kamu tadi ya. Maka sebenarnya ternyata setelah kalian kita paham sahabat bahwa yang goib itu kita, yang goib ini makhluk, makhluk ini goib sebenarnya. Sebagaimana mana yang kamu lihat di sini, mana yang goib sebenarnya tadi semua. Apakah asbak kayu pada kayu ataukah kayu pada asbak kayu? Nah, sebenarnya asbak kayu ini tidak ada kalau tidak ada kayu. Berarti yang goib itu asbak kayu. Sementara yang dohir itulah kayu. Nah ini. Maka disinilah cara pandang. Kalau orang memandang bentuk dan rupa. Kayak tadi main catur. Kalau kau pandang adalah apa namanya bidak-bidak pada papan catur. Maka kamu pusing berhadapan dengan tadi. Berhadapan dengan urusan kerjamu. Urusan rumah tanggamu. Itu bidak lawan bidak. Adanya. Inilah padahal sesungguhnya yang harus kamu hadapi adalah pemain caturnya. Gitu kan. Sama saja di rumah kamu begitu banyak ingin mematikan lampu. Lampunya gantung di sini, gantung di sana, gantung di sini. Kamu kalau ingin menutupi cahaya itu sulit. Karena yang harus kamu lakukan adalah cari saklarnya. Di mana persoalannya? Tadi semua. Maka pada saat KWH kamu turunkan, maka satu rumah itu adalah mati. Nah disinilah tinggal manusia mau seberapa repot sebenarnya dalam hidup ini. Kau pandang makhluk, kau repot. Tapi kau pandang yang di sebalik makhluk itu, kau tidak akan repot. Karena yang di sebalik itu hanya satu. Nah disinilah kenikmatan tauhid sebetulnya. Dan di sini pula lah sebetulnya adalah kebahagiaan. Dan itulah surga sebetulnya. Pada saat kau sudah mampu melihat dia yang satu itu. Nah cuma persoalannya adalah manusia-manusia sekarang adalah terjebak. Adalah pada apa yang inilah sesungguhnya dari awal pun baginda Nabi mengingatkan. Bahkan para ulama mengingatkan. Pamalam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak kenal, maka tidak akan. Maka itulah Syaikhullah ingatkan kepada kita tentang manusia yang bergerak dari makhluk kepada makhluk. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Jadi manusia yang memandang adalah makhluk, adalah hanya makhluk, dia adalah himar. Karena disinilah akhirnya manusia memandang yang dunia ini menjadi nyata dan Allah menjadi goib. Padahal sebenarnya dirinya dan seluruh isi alam inilah yang goib. Sebagaimana
asbah kayu pada kayu. Bukan kayu pada asbah kayu, tapi asbah kayu ini pada kayu. Sebagaimana kita adalah pada Allah, bukan Allah pada kita. Nah, ini yang harus dipahami. Bahkan wujud kita wujud Allah. Tadi semua adanya kita karena adanya Allah. Tapi kita bukan Allah lah dalil. Jadi Allah dalil. Kayu ini dalil adanya asbah kayu. Pahami ya. Jadi disinilah manusia itu tertipu. Tertipu kepada bentuk dan rupa. Maka disitulah syahadat itu adalah sebetulnya adalah penyaksian adalah sifat kepada zat. Tetapi sifat itu ya zat. Gitu. Ya Allah itu ya Muhammad. Muhammad itulah Allah. Maka kata Allah, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Jadi yang Muhammad itulah khobarnya itu. Tetapi khobarnya itulah mubtada itu. Tadi semua. Bahwa asbah kayu ini khobar mubtada daripada si kayu. Ini kan tadi semua. Nah marilah kita. Maka disitulah surat Al-Hadid Allah berfirman. Wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Nah itu. Ijtima. Awal, akhir, dohir, batin itu pada Allah. Nah, jadi intinya sahabat, ketidakbahagiaan kita manusia. Karena manusia adalah dia melihat yang ada dirinya.